Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri 1 Bandung, jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andre Chandra dari kelas 11 1 dan teman saya. Dan saya Agita Wijaya Nuranifa dari absen 9 dan kelas 11 DPIP 1 dan teman saya. Saya Anissa Jaya Aulian dari absen 8. Saya dari kelas 11 DPIP 1. Jadi, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang kami dapatkan pada saat kegiatan studi lapangan di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. 1. Apa yang dimaksud dengan kontrak konstruksi? Jawaban, kontrak konstruksi intinya yaitu kontrak yang mengikat antara pekerja dan pemilik. Karena kita butuh pekerja dan butuh acuan apa yang lingkup kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Di kontrak itu juga tertera surat-surat perjanjian. 2. Mengapa penting untuk memiliki kontrak konstruksi yang jelas dan terperinci? Jawaban, jadi apa yang dilihat di kontrak itu mengatur apa saja. Terus ada yang mengatur bagaimana jika telat dan seberapa penting kontrak. Yang jelas itu nanti bila ada masalah sudah bisa teratasi semua di kontrak tersebut. 3. Mengapa analisis isi dokumen kontrak penting sebelum pelaksanaan proyek konstruksi? Jawaban, karena untuk supaya kita tahu apa yang kita kerjakan. Di kontrak itu dijelaskan semua, jadi yang kita kerjakan dengan yang dikontrak harus sama. 4. Bagaimana proses pembuatan dokumen kontrak dalam konteks konstruksi? Jawaban, pembuatan dokumen kontrak itu biasanya sudah disediakan. Karena kita dari pelaksana, biasanya kita mungkin beberapa perubahan itu terkait dengan proses pembayaran atau apa. Teknis-teknisnya biasanya sudah disediakan. 5. Apa yang harus diperhatikan saat menganalisis resiko dalam dokumen kontrak konstruksi? Jawaban, kalau kontrak itu kaitannya biasanya dengan hukum, jadi biasanya orang hukum yang lebih mempelajari lagi. 6. Pada proyek yang Bapak tangani saat ini, menggunakan jenis kontrak seperti apa? Jawaban, kita kontraknya membangun saja, kita cuma kontrak untuk pekerjaan pelaksanaan pembangunan. Jadi tidak ikut desain karena yang bagian desain itu ada sendiri caranya. 7. Mengapa setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus dijelaskan masing-masing hak dan kewajibannya? Jawaban, karena setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat. 8. Apakah ada batas-batas tertentu untuk pelunasan pembayaran suatu kontrak? Jawaban, karena ada yang namanya termin ya. Termin itu ada beberapa kali pembayaran, kadang ada DP termin 1 sampai 4. Itu tergantung antara owner dan pelaksanaannya, antara perusahaan sama yang membuat sama yang pemilik bangunannya. Yaitu beda-beda, kadang ada yang per bulan minta untuk dibayar, ada kadang berdasarkan progres sudah mencapai misal 40% baru bisa yakin, misal dari 30% dari kontrak atau sebagainya. 9. Jika saja owner mengalami masalah pendanaan, apakah pemborong bisa melakukan putus kontrak secara sepihak atau ada penyelesaian lain yang harus ditempuh? Jawaban, karena berkaitannya dengan kontrak itu pasti berdasarkan komunikasi lagi ya antara pemilik kerja sama pelaksanaannya. Jadi hasil komunikasinya mau bagaimana atau yang intinya dikomunikasikan lagi ya. Itu karena masing-masing owner kan berbeda juga. 10. Bagaimana jika kontraktor sudah menyetujui upah yang akan didapat dari awal tetapi pada saat pertengahan pembangunan dilakukan, owner meminta pemaksaan upah dikarenakan pada beberapa bagian konstruksi tidak sesuai dengan ekspektasi si owner? Jawaban, ya itu terkait dengan ada namanya adendum pekerjaan. Misalnya volume atau yang memang tidak ada kesesuaian dan bisa dirubah, mungkin masih bisa, tapi kami selama ini masih belum pernah.
Intinya persetujuan jadi tetap persetujuan antara kedua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak saja karena itu sudah terkontrakkan.